Nah, selanjutnya kita akan coba langsung menggunakan terminal ya, terminal atau command line atau command prompt, menyesuaikan dengan komputer kalian masing-masing. Kita akan coba. Jadi setelah instalasi MySQL dan kemudian servernya itu kan harus sudah nyala dulu ya, harus sudah nyala dulu. Setelah dinyalakan baru kita bisa mengkonekkan ya, mengkonekkan. Kita coba terminal. Oke. Ya. Kita ambil contoh di sini. Ya, skripnya seperti ini. SQL host localhost ya, tidak perlu diisi. -u. Nama usernya apa? Sesuai dengan settingan punya kalian. Punya saya default saja. Root -p. Kalau ada passwordnya, dia akan meminta password. Ya. Jadi setelah kita enter ini, -p enter, kalau ada passwordnya, dia akan meminta password. Kita masukkan password yang sudah kita set. Nah, ini adalah tampilan awal. Ya, tampilan awal dari command line di dalam MySQL, di command line-nya. Kita bisa lihat database apa saja yang ada di dalamnya. Ya, database apa saja yang ada di dalamnya. Menggunakan perintah show databases. Ya, ini ada 5 tabel. Ini kebetulan saya sudah bikin nih. Ya. Ini tipe data di MySQL ya. Kalau semisal teman-teman membuat itu dari CDM PDM, dia sudah kita setting tipe datanya untuk masing-masing atribut, masing-masing kolom. Ya, ya kurang lebih sama. Ya. Ada integer, ada float, date time, date, char, blob, dan sebagainya. Ya. Jadi variabel itu tipe data dari variabel. Kemudian, nah semisal kita ada sebuah database namanya database data pegawai. Di pembahasan tentang DDL ini berarti kita coba untuk membuat database-nya, membuat tabelnya, kemudian juga kita bisa otak-atik ya, kita hapus database-nya, kita hapus tabelnya. Nah, kita coba satu persatu ya. Misalnya ini data pegawai saya hapus dulu ya. Oke. So databases. Nah, sekarang kita bikin database data pegawai. Caranya adalah create database, nama database-nya. Ya. Jadi perintahnya adalah create database, kemudian diikuti nama database-nya. Ya. Kalau sudah, kita enter. Ya, jangan lupa disertai dengan titik koma. Setiap perintah SQL itu di belakang ada titik komanya. Kalau tidak ada titik komanya, maka dia akan menganggap bahwa kita itu belum selesai menuliskan perintah SQL-nya. Ya. Sehingga dia akan meminta inputan terus. Ya. Misal kayak gini. Nah, jadi jangan bingung. Loh, ini kok kayak gini sih? Ini saya ketik gini kok nggak bisa. Apa? Minta enter. Saya enter terus, minta inputan terus ya. Nah, jangan khawatir. Kalau semisal perintah ini tadi, berarti kan saya kurang ngasih titik koma. Ya udah, kita masukkan titik koma di sini. Titik koma, enter. Ya, selesai. Kemudian kita lihat database-nya. Show databases. Ya, data pegawai sudah kita inputkan di sini. Sudah muncul. Kemudian, bagaimana caranya kita membuat tabel? Misal, di dalam database data pegawai ini ada 4 tabel. Ya.
Kita coba membuat satu tabel dulu deh. Ya, satu tabel. Caranya adalah kita harus masuk dulu ke dalam database data pegawai ini. Untuk masuk bagaimana? Kita ketik perintah use, ya, diikuti dengan nama database-nya. Data pegawai. Enter. Oke. Sekarang kita coba lihat ada tabel apa saja sih di dalamnya. Seharusnya kan belum ada ya. Ya, seharusnya belum ada karena kita belum bikin tabel satupun di dalam data pegawai. Show tables. Klik. Nah, empty set berarti kosong. Dia belum ada tabelnya. Sekarang kita buat tabel. Perintahnya seperti apa? Ini. Perintah untuk membuat tabel. Create table, kemudian disertai nama tabel, buka kurung, nama kolomnya, kemudian nama tipe data dari kolomnya, koma, dilanjutkan nama kolom, tipe data, nama kolom, tipe data, dan terakhir ada constraint. Sekarang kita coba bikin tabel pegawai dulu. Create table, nama tabelnya adalah pegawai. Buka kurung, ya. Ini boleh kita teruskan ke kanan terus satu baris. Kalau saya sih lebih enak saya enter. Biar lebih mudah membacanya saja, mempermudah kita. Ini tergantung style masing-masing kita ya. Ada field nomor pegawai, Kemudian tipe datanya apa? Ya. Misalnya integer deh. Terus disertai dengan constraint-nya. Kalau semisal kita ada primary key di dalam sebuah tabel, ini kalau kita ambil di sini, contoh di tabel pegawai ini, primary key-nya kan harusnya nomor pegawai ya, pasti tidak sama datanya. Maka kita tambahkan primary key di sini. Ya. Kalau semisal nggak di-set di awal seperti ini gimana Pak? Nggak apa-apa, nanti bisa diubah. Ya, nanti bisa diubah. Misalnya begini aja dulu. Primary key. Kemudian saya enter aja biar kelihatannya bagus. Ada nama pegawai. Tipe datanya saya kasih varchar 30. Saya tambahkan not null. Gunanya apa not null ini? Ya. Kalau kita setting not null, artinya adalah kolom nama pegawai ini nantinya tidak boleh kosong. Tidak boleh sampai kosong. Tapi kalau semisal kita tanpa not null begini, ya begini saja, berarti kolomnya ini adalah kolom yang nullable, boleh dikosongi. Nah, itu tergantung dari desain atau kebutuhan database-nya. Boleh nggak data ini kosong di dalam setiap satu baris data? Ya. Kalau boleh ya dikosongi aja. Ya, cukup kita lanjutkan koma seperti ini. Ya, tapi kalau tidak boleh kosong alias harus diisi, maka kita kasih ini. Ya. Ini persamaannya dengan di desain menggunakan JDM-PDM itu. Masih ingat istilah mandatori ya, istilah mandatori. Jadi ada atribut yang sifatnya itu mandatori. Ya, artinya sifat atribut yang mandatori itu tidak boleh dikosongi. Nah, implementasinya ke dalam MySQL, ke dalam database MySQL ini, ketika kita membuat tabel, maka kita kasih properti not null di sini. Oke, selanjutnya adalah golongan. Golongannya apa kayak PNS tuh 1A, 1B gitu ya. Berarti kita kasih char aja. Char 2. Apakah golongan harus ada? Iya, harus ada. Ya. 0. Oke. Kalau sudah ditutup kurung ya. Dan ditutup dengan titik koma. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Ya.
Oke, query EG zero rows affected. Ya, berarti query ini sudah berhasil dieksekusi. Sekarang kita lihat show tables. Nah, ini sudah muncul pegawai. Sekarang kita ingin melihat deskripsi daripada sebuah tabel. Ya, karena kita cuma punya tabel pegawai, jadi kita coba lihat metadata dari tabel pegawai itu bagaimana sih. Kita ketikkan DESC, diikuti nama tabelnya. Nah, ini ditampilkan oleh database manajemen sistemnya. Jadi ada berapa field? Oh, ada 3. Ada nomor pegawai, nama pegawai, ada golongan. Ya. Kemudian tipe datanya apa aja? Nomor pegawai integer, nama pegawai varchar 30, golongan char 2. Kolom 0 ini berarti adalah keterangan apakah setiap field ini bisa dinulkan atau tidak. Kalau no berarti tidak bisa nul, harus diisi. Kemudian key ini adalah keterangan bahwasanya sebuah field itu berupa key atau bukan. Ya, kalau primary key ada keterangannya pre di sini. Kalau foreign key biasanya di sini ada keterangannya mul, ya mul. Kemudian default ini adalah default value dari masing-masing field. Ya kebetulan kita nggak bikin itu ya, nggak kita pakai jadi kosong. Dan ini terakhir ekstra. Ya. Tabel ini belum ada datanya, ya sehingga kalau semisal kita ingin ambil, nah, kita tampilkan datanya, ya misal contoh kita select, ya kita gunakan perintah select, ya, diikuti kolom-kolom yang ingin kita tampilkan datanya. Ya. Kebetulan kita ingin tampilkan semuanya, tiga-tiganya. Oke, berarti kita gunakan tanda bintang. Ya. Spasi, diikuti from, dan nama tabelnya. Ya, kita tutup dengan titik koma. Klik. Nah, empty set, kosong. Ya, karena belum ada datanya. Nah, sekarang kita ingin menghapus tabel. Ya, saya ingin menghapus tabelnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketik drop table, diikuti nama tabelnya, pegawai. Titik koma, enter. Ya. Query oke. Ya, sekarang kita cek. Cara untuk mengecek cara untuk mengecek tabel yang ada di dalam sebuah database gimana? Caranya adalah menggunakan perintah show tables. Show tables. Koma, empty set. Ya, sudah terhapus. Terus, saya ingin menghapus database-nya, Pak. Ya, saya ingin menghapus database-nya. Caranya hampir sama dengan table. Drop database, kemudian diikuti nama database-nya. Data pegawai. Titik koma, enter. Ya, coba sekarang kita lihat. Show databases. Ya, kosong ya, kosong. Jadi tidak ada tabel data pegawai. Ini tabel database bawaan. Database bawaannya MySQL. Sementara database data pegawai sudah terhapus. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah ya dalam membuat database dan juga membuat tabel. Ya. Insya Allah kalau kita sudah masuk ke DBMS, ke MySQL ini tidak terlalu sulit, Sehingga kunci utamanya itu adalah kekuatan analisis kita di dalam mendesain sebuah database. Ya. Karena ini kalau di MySQL ini adalah implementasi daripada desain yang kita miliki. Jadi ketepatan kita merancang itu akan berpengaruh pada implementasinya ini. Di mana pengaruhnya? Yaitu adalah ketika kita menggali data, ya, kalau semisal struktur tabel dalam database-nya itu kurang bagus, maka untuk mencari satu data aja itu bisa jadi akan lebih sulit, ya, daripada yang desainnya itu lebih bagus.
Ya, oke, paham? Nah, jadi kuncinya ada di desainnya. Kalau di MySQL kita bisa lah cari referensi dokumentasi dari MySQL, dokumentasi untuk query itu sangat mudah untuk dicari. Tapi kalau kemampuan analisis dan desain dalam rangka merancangnya, kuncinya adalah di kita sendiri. Oke, begitu materi tentang MySQL dan juga Data Definition Language. Selanjutnya kita nanti akan lanjutkan dengan materi Data Manipulation Language. Kita akan coba mulai memasukkan data, memanipulasi data, terus mencoba untuk mengambil data dengan variasi-variasi tertentu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.